Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kelompok kami untuk memaparkan hasil review jurnal kami yang berjudul Respon Karakter Morfofisiologi Genotip Tomat Senang Naungan pada Intensitas Cahaya Rendah oleh kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alfiatun Afifah Jadika dan teman-teman saya Karisa Clara, Mela Yuliana, Tuti Khairunisa, dan Saida Tina Salwa. Baik, pada tabel pembahasan itu seperti pendahuluan, alat dan bahan dan metode, serta hasil pembahasan. Pada slide berikutnya itu adalah pendahuluan pada buah tomat. Tomat merupakan salah satu komoditas sayuran penting di Indonesia. Berdasarkan data Food and Agriculture Organizer pada tahun 2007 sampai 2011, pada proses pengembangan tomat di Indonesia, seperti salah satu jenis sayurnya itu adalah tomat. Nah, pada penyusunan agroforester tersebut, tomat merupakan salah satu tanaman yang paling dominan yang mudah ditanam. Laju pertumbuhan dan produktivitas tomat menurun apabila berada pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Pada tanaman tomat yang ditanam di bawah tegakan pohon ataupun sebagai tanaman selah menyebabkan cahaya yang diterima berkurang sehingga proses metabolisme tanaman terganggu dan berimplikasi pada penurunan laju fotosintesis dan rendahnya sintesis karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman tomat. Pada slide yang kedua itu buah tomat terhadap cahaya. Terjadi peningkatan total hasil buah tomat penanaman pada kondisi ternaungi tomat yang ditanam pada kondisi naungan sekitar 35% dan 65% menunjukkan peningkatan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang, jumlah buah, dan total hasil pertanaman. Salah satu cara untuk menentukan tingkat toleransi genotip tanaman berdasarkan produktivitas relatif buah persen terhadap kontrol, yaitu pada tingkat naungannya yang menghasilkan keragaman tertinggi. Selanjutnya adalah bahan dan metode, di mana yang pertama adalah waktu dan tempat. Percobaan ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Bogor. Percobaan dilakukan dengan 3 kali ulangan dan 2 faktor taraf naungan. Faktor pertama adalah N0 tanpa naungan 0% dan N1 naungan 50%. Faktor kedua yaitu 50 genotipe tanaman yang terdiri atas naungan, toleransi, moderat, dan peka, serta total perlakuan 300 percobaan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. 50 benih genotipe disemai, di mana penyemaian tomat yang telah berumur 25 hari yang telah berdaun 4-5 helai ditanam di atas bedengan dengan jarak tanaman 50 cm dikali 60 cm yang akan berada di bawah paranet dengan intensitas naungan 50% dan di tempat terbuka sebagai kontrol. Pemeliharaan tanaman di sini dilakukan dengan berupa penyulaman, pemupukan, pengaciran, penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. Pemupukannya berupa pupuk anorganik NPK 16-16-16 dan juga pada fase generatif menggunakan NPK 10-5-10 dengan konsentrasi yang berbeda dari NPK sebelumnya. Hal ini dimulai ketika muncul bunga pertama, masing-masing diaplikasikan setiap minggu sebanyak 200 ml per tanaman. Parameter pengamatan pada jurnal ini terdiri dari 4 parameter. Yang pertama itu morfologi, di mana diamati tinggi tanaman dan luas daun yang diukur setiap minggu. Yang kedua adalah anatomi, di mana kerapatan stomata pada daun ketiga diamati. Yang ketiga adalah fisiologi, di mana kandungan total klorofil dari A dan klorofil B dihitung serta rahasia klorofil A dan B-nya diamati. Yang keempat itu fenologi, di mana diamati umur bunga, umur panen, jumlah bunga dan buah, serta bobot buah dan produksi pertanaman. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu morfologi dan anatomi. Nah, hasil pengamatan memperlihatkan bahwa pemberian naungan dan kelompok genotip memberikan pengaruh interaksi nyata terhadap tinggi tanaman, bahwa tinggi tanaman kelompok genotip senang dan toleran naungan yang semula nyata lebih rendah saat pencahayaan penuh menjadi sebaliknya, di mana kondisi defisit cahaya naungan tinggi tanaman kelompok ini meningkat nyata dibandingkan genotip peka. Tinggi tanaman ketika ternaungi sangat nyata lebih tinggi dibandingkan pada cahaya penuh. Indikasi ini terjadi pada semua kelompok genotip, terutama genotip yang toleran naungan.
Peningkatan tinggi tanaman tersebut karena adanya aktivitas auksin sehingga terjadi etiolasi. Aktivitas peningkatan produksi auksin yang secara sinergis dengan giberelin akan menyebabkan pemanjangan batang. Terus berdasarkan uji kontras, diketahui bahwa luas daun tanaman pada kondisi naungan 50% mengalami peningkatan sangat nyata pada kelompok genotip senang naungan, toleran, moderat, tetapi tidak berbeda nyata pada genotip peka. Perlakuan kelompok genotip saat ternaungi menunjukkan terjadi peningkatan luas daun itu paling tinggi terdapat pada genotip toleran, tetapi berbeda nyata dengan genotip peka. Tanaman yang berada pada kondisi ternaungi biasanya menunjukkan pengurangan lapisan palisade dan sel-sel mesofil yang menyebabkan daun yang terbentuk lebih luas dan tipis. Analisis ragam kerapatan stomata daun menunjukkan terdapat pengaruh interaksi yang sangat nyata antara naungan 50% dan kelompok genotip. Hal ini menunjukkan bahwa genotip senang naungan lebih mampu mempertahankan kerapatan stomatanya dibandingkan dengan kelompok genotip yang lain. Makin banyak dan lebar permukaan stomata suatu tanaman, maka makin tinggi pertukaran gas CO2. Salah satu bentuk adaptasi secara fisiologi tanaman terhadap penyiraman rendah, yaitu dengan penurunan rasio klorofil A atau B melalui peningkatan klorofil B. Yang selanjutnya ada fenologi dan produksi. Hasil pengamatan perlakuan naungan 50% dan kelompok genotip tomat memperlihatkan terjadi interaksi sangat nyata terhadap umur berbunga dan jumlah bunga. Peningkatan jumlah bunga sangat nyata pada genotip senang dan toleran naungan apabila ternaungi 50%. Sebaliknya, genotip peka mengalami penurunan jumlah bunga yang sangat nyata. Analisis ragam perlakuan naungan 50% dengan kelompok genotip tomat menunjukkan terhadap pengaruh interaksi yang sangat nyata terhadap karakter produksi pertanaman. Jumlah buah dan bobot per buah genotip senang naungan nyata lebih tinggi dibandingkan genotip peka. Perbedaan produktivitas genotip senang dan toleran naungan adalah pada genotip senang naungan menjadi lebih tinggi produksinya apabila ditanam di bawah naungan, sedangkan toleran mengalami sedikit penurunan produksi 80-100% dibandingkan kontrol. Baik, selanjutnya yaitu korelasi dan analisis lintasan. Nah, jadi hasil analisis korelasi persen yang disajikan menunjukkan bahwa karakteristik luas daun, jumlah bunga, umur panen, rasio klorofil A atau B, jumlah buah, dan bobot per buah memiliki korelasi yang nyata sampai sangat nyata terhadap produksi pertanaman. Nah, jadi karakter umum panen, rasio klorofil A atau B, dan bobot per buah berkolerasi negatif. Nah, sementara itu karakter luas daun, jumlah bunga, jumlah buah berkolerasi positif. Luas daun dan rasio klorofil A atau B makin rendah akan meningkatkan produksi pertanaman, yang dimana umur panen yang makin cepat akan mengurangi bobot per buah, tetapi meningkatkan jumlah buah dan produksi pertanaman. Sebaliknya, umur panen yang lambat akan meningkatkan bobot per buah, namun mengurangi jumlah buah serta produksi pertanaman. Di sini jumlah buah yang meningkat akan meningkatkan jumlah buah tetapi mengurangi bobot per buah. Serta jumlah buah yang makin banyak akan meningkatkan produksi pertanaman. Lanjut, untuk karakter jumlah buah merupakan karakter dengan nilai pengaruh langsung terbesar yang diikuti karakter bobot per buah, umur panen, jumlah bunga, luas daun, dan rasio klorofil A atau B, yang dimana karakter luas daun, jumlah bunga, jumlah buah merupakan karakter yang memiliki nilai korelasi positif, nyata dan sangat nyata dengan karakter produksi pada analisis korelasi persen. Selain itu, karakter lain yang memiliki nilai korelasi negatif nyata dan sangat nyata dengan karakter produksi pada analisis persen adalah rasio klorofil A atau B, umur panen, dan bobot per buah. Hal ini diduga bahwa karakter luas daun, jumlah bunga, umur panen, rasio klorofil A atau B, jumlah buah, dan bobot per buah tersebut dapat digunakan untuk menduga hasil.
Nah, jadi untuk kesimpulan dan saran yang didapat yaitu genotip sangat baik dalam naungan pada intensitas saya 50% yang mampu mempertahankan kerapatan stomata yang lebih tinggi, peningkatan tinggi tanaman, jumlah dan luas daun, jumlah bunga dan buah lebih banyak. Klorofil B yang lebih tinggi daripada klorofil A sehingga terjadi penurunan rasio klorofil A atau B yang lebih tinggi. Genotip senang dalam naungan yang memiliki produksi yang lebih tinggi apabila ditanam pada lingkungan ternaungi. Sangat cocok ditanam pada sistem tumpang sari atau agroforestry dengan ditemukannya beberapa genotip tomat tahan naungan sebagai tanaman penyusun vegetable agroforestry yang diharapkan akan meningkatkan pengembangan luasan tanam, selanjutnya meningkatkan produktivitas tomat di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas seluruh perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas seluruh kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.